Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jemaah majelis zikir al-Ikhwan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibil walimah, Bapak Edi sekeluarga dan seluruh jamaah tanpa terkecuali, insyaallah malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kesempatan ini pula kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan dalam rangka ibadah. Kalaupun di sana sini orang yang ulu lalang enggan untuk melakukan tazkirah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita alhamdulillah Allah berikan taufik dan hidayahnya, akhirnya kita bisa melaksanakan setiap malam Jumat sebagai Sayyidul Ayyam. Kita malam ini sama-sama tazkirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah bentuk rasa syukur kita padanya, dan kita berharap Allah menambahkan nikmat yang lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga curah limpahkan pada bina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikut yang menjalankan syariatnya. Tentunya kita berharap kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak di sini rahmat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini sebagaimana biasa kita laksanakan bacaan Yasin, tahmid, tahlil, kemudian juga untuk mengenang almarhum Bapak Haji Muhammad Tong bin Muhammad Idrus dan Bapak Haji Kasman bin Haji Sana dan Ibu Inah binti Yahari. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah Allah lapangkan dalam kuburnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan diterima segala amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak di sini rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini sudah berada di bulan Rajab yang tentu sama-sama kita sering mendengarkan kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna fi Ramadhana. Kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Tentu juga kita ingin sampai di bulan suci Ramadan untuk menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sedikit orang yang zalim terhadap dirinya, zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak dilaksanakan, tidak mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala an rabbih azza wa jalla ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan kalian berbuat zalim terhadap aku. Ini ungkapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi. Inni haramtu zulma ala nafsi. Sungguhnya aku mengharamkan kepada kalian semua berbuat zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Faja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Maka aku jadikan buat kalian haram berbuat zalim, maka janganlah kalian berbuat zalim pada Allah Subhanahu wa taala dan juga pada samanya. Ini banyak orang yang zalim terhadap dirinya, banyak orang yang zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia zalim terhadap dirinya, Allah kasih nikmat yang begitu luar biasa. Umur, sehat, organ tubuh yang ada semua bergerak, organ tubuh semua yang ada pada dirinya ini merupakan nikmat yang Allah berikan. Tapi dia banyak yang berbuat zalim terhadap dirinya. Dia tidak manfaatkan mata yang Allah berikan, telinga yang Allah berikan, hati yang Allah berikan, tapi ini digunakan untuk hal yang lain, tidak digunakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur alhamdulillah malam hari ini, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan niat dengan tulus dan ikhlas, semua menjadi ladang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk hamba-hamba Allah yang taat menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan sahabat Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak yang juga zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tetapi banyak sekali orang yang tidak melakukan ibadah apa yang Allah perintahkan. Sholat 5 waktu adalah hal yang penting yang tidak boleh tidak. Artinya mesti wajib kita lakukan dan tidak ada bahasa di makhluk untuk meninggalkan. Jadi kalau yang namanya sholat nggak bisa kita untuk melalaikan, tidak melaksanakannya. Satu hari pun, satu waktu pun ini tidak boleh untuk kita tinggalkan. Karena wajibnya melaksanakan ibadah sholat sampai-sampai sakit pun tetap kita wajib melakukannya. Sakit tetap melakukan ibadah sholat. Silakan kalau nggak bisa berdiri dengan cara berduduk boleh. Kalau nggak bisa duduk boleh cara berbaring. Kalau nggak bisa berbaring boleh dengan cara terlentang. Kalaupun tidak bisa juga silakan isyaratkan dengan mata yang ada. Kalaupun juga nggak bisa berarti selesai sholatkan. Nah ini permasalahan buat kita. Kalau dikasih nikmat yang begitu luar biasa oleh Allah tidak dimanfaatkan, nanti pada akhirnya semuanya jadi nyesal. Kalau bahasa kita tuh menyesal akhirnya. Jadi Allah begitu kasih nikmat, ya hasratan fi jannatillah. Jadi Allah telah memberikan begitu besar nikmatnya kepada kita semua. Tetapi banyak orang yang mengabaikan, tidak melaksanakannya. Ini akhirnya nanti banyak orang-orang yang pada menyesal dengan nikmat yang diberikan oleh Allah tidak dipergunakan untuk ibadah. Di bulan ini termasuk bulan Rajab miladnya kita umat muslim, diwajibkannya untuk melaksanakan ibadah sholat
setelah Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sebagai fondasi buat umat muslim muslimah. Ketika ini tidak dilaksanakan, maka tidak ada nilai ibadah-ibadah lainnya. Zakat nggak berguna, puasa nggak berguna, haji nggak berguna, ibadah-ibadah Ramadan begitu banyak nggak berguna semuanya lantaran tidak melaksanakan ibadah sholat. Jadi sholat adalah segala-galanya. Untuk ibadah lain bisa terima, wajib dilaksanakan. Jadi bapak sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sampai di situ, tetapi kita ingin mendapatkan makom yang lebih tinggi, ingin mendapatkan derajat yang lebih tinggi, maka tambahkan ibadah-ibadah sholat itu dengan melaksanakan sunnah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba asa rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam ini hendaklah kita melakukan sholat tahajud. Mau 4 rakaat silakan. Kalau memang waktunya keburu 2 rakaat juga silakan. Yang lebih bagus lebih banyak, itu yang harus kita lakukan. Untuk apa kita lakukan itu? Nafilah, sebagai ibadah tambahan. Karena khawatir ibadah-ibadah yang kita lakukan juga mungkin saja banyak kurangannya. Apalagi kalau ibadahnya yang tidak melaksanakan ibadah berjamaah, sendirian. Ini juga permasalahan buat kita. Ketika sholat sendiri tidak berjamaah, tanggung jawab sendiri. Tapi kalau berjamaah insya Allah ditanggung oleh imamnya. Maka untuk itu sekalian yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, jadikanlah imam yang baik, imam yang benar, sehingga bisa menuntun kita ke jalan yang Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, puasa sebentar lagi akan tiba. Tentu saja pelaksanaan ibadah puasa ada pengecualian. Kalau sehat, kalau sakit boleh nggak puasa. Orang yang sakit boleh nggak puasa. Orang yang musafir boleh nggak puasa. Orang yang hamil sudah tua nggak boleh nggak puasa. Maksudnya hamil tua, bukan hamil orang yang tua. Kemudian orang yang tua yang nggak mungkin bisa melakukannya boleh. Tapi ada ketika kita tinggalkan dalam kondisi yang pengecualian, bisa kita tinggalkan tapi bisa dibayar dengan hal yang lain. Kalau sakit boleh, nanti setelah sehat kita bayar. Kalau yang barangkali sudah tua nggak mungkin lagi, udah pikun, disinilah ada anaknya yang suka membayar fidyah, ya. Musafir nanti bayar lagi. Maksudnya laksanakan, kalau udah nggak jadi musafir bayar nanti. Yang paling fatal bahaya ini kalau tidak ada masalah ditinggalin 1 hari saja. Nggak usah banyak-banyak, 1 hari saja kita tinggalin, nggak puasa. Ini dengan membayar 1 tahun dengan cara puasa yang baik dan benar, belum bisa untuk menebus 1 hari tersebut. Oke, ini boleh main-main ya. Mudah-mudahan kita semuanya membaliknya Ramadan disampaikan oleh Allah di bulan suci Ramadan, panjang umur, sehat, bisa melaksanakan ibadah. Maka jangan disia-siakan waktu tersebut. Termasuk juga sunnahnya malamnya sholat tarawih. Ini jadi masalah besar, sholat tarawih di awal-awal saja. Nah, ketika udah dapat 2-3 hari, 5 hari kemudian mulai merosot. Nah ini, apalagi kita nggak kayak melaksanakan sunnah ini, nah bahaya dah. Kalau bahasanya pakai sunnah ini, nah ini bahaya. Jangan sampai. Justru yang sunnah di bulan Ramadan
nilainya sama dengan yang wajib di hari biasa. Jadi jangan sampai ditinggalin. Saya mau pesen terus, dia setiap tahun dia udah ngomongin aja. Emang ibadah ini juga mau kemana lagi ya? Kita harus ingatin. Di sini letaknya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja sebelum kita menganjak ke permasalahan tersebut, tentu buat kita semua harus memperhatikan tentang diri kita begitu banyaknya berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Rajab ini, di bulan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah mohon ampunan, istighfar kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Minimal 70 kali kita baca. Jangan sampai ini lengah nggak dibaca-baca. Lagi-lagi banyak kalimat yang sering juga saya sampaikan, Sayyidul Istighfar. Ini luar biasa. Sayyidul Istighfar yaqul abd. Puncaknya istighfar dibaca oleh seorang hamba. Ini semuanya sudah paham, sudah hafal saya rasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wa man qalaha minan nahar mukinan famata qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili mukinun biha famata qabla an yusbiha wa huwa min ahlil jannah. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang membaca istighfar, maaf sayyidul istighfar, 3 kali dia bacanya, kemudian setelah dia baca, dia begitu meyakini dengan penuh keyakinan, karena ini pernyataan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkinan betul-betul meyakini dengan sebenarnya keyakinan yang kita baca istighfar. Kemudian bacanya di siang hari, maksudnya di pagi hari dibaca. Pamata qabla ayyumsiya, kemudian dia meninggal sebelum matahari itu senja terbenam. Fahuwa min ahli jannah, maka dia termasuk min ahli jannah. Dan barang siapa membaca namanya lail di waktu malam, ba'da maghrib dia baca lagi. Kemudian dengan penuh keyakinan pula, mungkin biha pamata qabla ayyusbiha, maka dia mati sebelum pagi hari. Berarti malam, karena meninggal itu bisa malam, bisa siang, kapan saja. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Dia penuh keyakinan sebelum pagi dia meninggal, maka dia termasuk bahwa min ahli jannah, dia itu termasuk dari golongan ahli surga. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, insyaallah sahih kali Imam Bukhari. Jadi Bapak sekalian, karena ini semua nggak ada yang tahu, kematian itu nggak ada yang tahu, semuanya pasti akan mengalami, tinggal nunggu giliran saja. Yang mau dulu kan silakan, mau duluan, saya mau belakangan. Ada dia mau duluan gitu juga ya. Pengennya belakangan semua, saya ambil dulu belakangan semua. Baik banget, belum siap. Jadi ini permasalahannya. Tidak ada bahasa belum siap. Jadi semua harus siap. Gak ada bisa nggak siap sebenarnya. Wa tadi nafsu ma tasibu ghadan. Wa tadi nafsu bi ayyatin tamut. Innallaha alimul khabir. Jadi wa tadi nafsu bi ayyatin tamut. Tidak ada yang tahu kita di mana sih kita akan meninggal. Nggak tahu. Iya. Apa di Ketapang? Nah, apa di mana lagi tuh? Ya di daerah yang di mana saja, karena banyak orang lagi pergi, tiba-tiba dicabut di luar ya.
kata malaikat Israel, lu mau kemana? Nah, giliran tuh hari ini jalan kemana diikutin terus. Mantelnya Allah. Inna Allah alimun khabir. Tapi yang nanya tuh Sesungguhnya Allah itu alim, maha mengetahui, khabir, maha tahu, maha kenal dia maha tahu. Jadi nggak ada salah feeling ya. Walaupun badannya kayak aliman gede-gede ya, namanya sama aliman. Jadi udah nggak bisa ketukar ya. Jadi Allah maha tahu. Jadi ini yang kita harus betul-betul mempersiapkan diri. Tidak ada kata nanti dulu kalau tua. Ya, jangan sampai ada bahasa kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masih muda suruh puas-puasin, udah tua tinggal bengkoknya. Iya kalau sampai tua. Kalau nggak sampai tua gimana? Nah ini jadi masalah ya. Ya. Pada akhirnya karena ini hak, ya kematian itu hak jadinya. Wa annal mautu hak. Nah itu kan di dalam talqin gitu. Wa annal mautu hak. Dan kematian itu adalah hak. Jadi semuanya nggak ada yang nggak mati, semuanya pasti mati. Haknya itu cuma nggak ada yang tahu aja, Allah rahasiakan. Karena rahasia Allah semuanya, kita hanya berharap saja semoga Allah kasih terlaksanakan. Allah senantiasa memberikan keberkahan buat hidup kita, amin. Allah senantiasa memberikan petunjuk buat kita semua, amin. Dan Allah menjadikan keluarga kita semuanya keluarga yang taat ibadah kepadanya, amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan marilah sama-sama kita baca tahlil tasbih, dan tentunya kita kirimkan arwah pada almarhum dan almarhumah, khususnya Bapak Haji Muhammad Tong bin Muhammad Idrus. Jadi udah nggak bisa ketukar ya. Jadi Allah maha tahu. Jadi ini yang kita harus betul-betul mempersiapkan diri. Tidak ada kata nanti dulu kalau tua. Ya, jangan sampai ada bahasa kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masih muda suruh puas-puasin, udah tua tinggal bengkoknya. Iya kalau sampai tua. Kalau nggak sampai tua gimana? Nah ini jadi masalah ya. Ya. Pada akhirnya karena ini hak, ya kematian itu hak jadinya. Wa annal mautu hak. Nah itu kan di dalam talqin gitu. Wa annal mautu hak. Dan kematian itu adalah hak. Jadi semuanya nggak ada yang nggak mati, semuanya pasti mati. Haknya itu cuma nggak ada yang tahu aja, Allah rahasiakan. Karena rahasia Allah semuanya, kita hanya berharap saja semoga Allah kasih. Karena nggak ada yang tahu, mari sama-sama kita persiapkan.